Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Taklim MT Hidayah Sakinah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Jannah dan Surganya Allahu Jalla Jalaluh, yang dimana kita akan membahas apa yang berkaitan dengan amalan 148 orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan keutamaan memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, dilapangkan kuburan beliau dan dibukakan pintu jannah untuk beliau hingga beliau bisa merasakan aroma sedapnya surga dan dimudahkan hisabnya hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Subhanallah. Di sini menjelaskan kepada kita bahwasannya kita ini berusaha untuk menjadi manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai hidupnya kita ini tidak bermanfaat buat orang lain, bahkan wal iyadzu billahnya jangan sampai hidupnya kita ini menyusahkan dan menyulitkan orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala syururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang sangat dicinta oleh Allah Ta'ala adalah
kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Artinya membuat seorang muslim itu berbahagia adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sekaligus juga ya amalan ini sangat besar pahalanya. Yang tadinya teman kita dalam kondisi yang sedih, kemudian kita buat dia tersebut hilang kesedihannya dan tentunya dia tersebut berbahagia, maka itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, au takshifu anhu kurbatan taqdi anhu dainan. Kamu menghilangkan kesusahan dari hati orang mukmin. Itu adalah amalan yang ketiga yang Allah Jalla wa'ala sangat sukai dan cintai. Wabil khususnya ya apapun kesusahannya kita hilangkan kesusahannya ketika dia ada muskilah, ada masalah. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang keempat, jika bapak dan ibu sanggup, taqdi anhu dainan. Ya, engkau menyelesaikan hutang piutangnya. Yang kelima, autut radu anhu ju'an. Engkau hilangkan laparnya. Wala an amsiya ma'aki fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidin Madinah syahran. Aku berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan hajat dan keperluannya. Kata Nabi, itu lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan full. Subhanallah. Artinya ketika suami ibu diajak oleh temannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh temannya, maka itu lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang suami ibu iktikaf di Masjid An-Nabawi selama 1 bulan full. Allahu Akbar. Terkadang kan di antara ibu-ibu dia, maaf ya Bu ya, tidak menyukai kalau suaminya itu urusan banget dengan urusan orang lain. Cuma memang bapak-bapak kita melihat dan dikondisikan. Subhanallah, kadang yang perlu dengan kita tersebut adalah orang-orang yang akan menimbulkan fitnah. Seperti misalnya, ada 2 janda, 1 nenek, 1 masih muda. Di antara bapak-bapak ini lebih condong untuk membantu yang muda. Ini dipastikan adalah modus. Jelas ya. Kadang ketika urusan si nenek, sekenanya aja. Wallahu a'lam. Dan yang kedua bapak, itu jelas menimbulkan fitnah bukan? Ya, memang masuk dalam kategori hadis ini kalau tidak menimbulkan fitnah. Antum kenapa enggak ngurusin masalah nenek-nenek tadi? Kenapa lebih semangat kepada yang muda ini? Nah, berarti kan ada sesuatu di pikiran dan hati antum. Nah, kadang kan begitu juga. Ya, maaf ya, tentunya bukan saya ya. Artinya ada sebagian ustadz itu kalau nenek-nenek yang nanya, dia sekenanya aja jawab. Tapi kalau yang muda-muda, demen banget. Nah ini bahaya Ustadz, hati-hati. Nah ini semoga ya bisa tersampaikan info ini kepada saudara-saudara kita yang menjadi Ustadz. Subhanallah. Kalau nenek-nenek kan cerewet ya memang, kadang menanya itu. Ya boleh Nek, kalau begini boleh juga. Kalau begitu boleh juga. Boleh terus Ustadz. Loh, astagfirullah. Tapi kalau yang muda kan nanya kadang, ya oke, siap. Nah gitu aja. Subhanallah. Nah mungkin karena cerewet tadi ya membuat sebagian Ustadz itu sekenanya aja menjawabnya. Tapi ya kalau sekiranya itu fitnah, maka lebih bagus kita apa?
Tidak jawab. Seperti misalnya, maaf, termasuk saya tidak bisa untuk menjawab lewat WA. Pertama ngetiknya capek. Yang kedua juga kadang jawaban kita melalui WA tersebut khawatir akan menimbulkan fitnah. Jelas Bapak Ibu? Tapi kalau kita menyelesaikan hajat kita, teman ada keperluan yang sangat luar biasa, minta ditemani. Nah itu menurut Nabi lebih besar pahalanya dan Nabi lebih suka ketimbang apa? Iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan full. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh, wa man kaffa ghadabahu satarahallahu awratahu. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang sanggup menahan emosi dan amarahnya, ini semua kita, niscaya Allah Jalla wa Ala akan menutupi aibnya. Ya, kita latihan memang. Kebanyakan ibu-ibu ini kan emosian. Nah, itu bisa dilatih ibu. Dengan ibu rajin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian memahami ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana cara untuk mengendalikan amarah ini. Karena kalau kita sanggup mengendalikan amarah kita dan emosi kita, maka dipastikan Allah Jalla wa Ala akan menutup aib-aib kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, waman qawama ghaidahu walau syaa ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Kemudian yang ke-8, barang siapa yang menahan emosinya padahal dia mampu banget untuk melampiaskan emosi tersebut, niscaya pada hari kiamat kelak Allah Jalla wa Ala akan memenuhi kalbunya dan hatinya dengan harapan yang indah. Artinya sebagian ulama menjelaskan ada harapan untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ke-9, wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yatahayya'a lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Nah, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sesama Islam untuk memenuhi satu kebutuhan sampai dia mendapatkannya, niscaya Allah Jalla wa Ala akan mengokohkan kakinya pada hari kiamat kelak. Maksudnya dimudahkan dia tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di padang mahsyar. Nah, hadis ini dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang sahabat laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian satu hadis lagi sebelum kita menjelaskan, ini hadis yang sangat ma'ruf sekali, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang sanggup untuk menghilangkan satu kesusahannya orang mukmin di dunia ini dari kesusahan-kesusahan yang mereka miliki, maka Allah Jalla wa Ala akan menghilangkan kesusahan yang dia alami dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan,
secara umum, secara khususnya barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Waman satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia ini, niscaya Allah Jalla wa'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Allahu Akbar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhih. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Naam. Hadis ini ya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala ya meridai beliau. Nah, satu persatu kita akan bahas berkaitan tentang hadis ini. Ini amalan yang sangat luar biasa. Yang dimana ini ditanyakan oleh seorang sahabat sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Diceritakan ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang amalan yang sangat disuka dan sangat dicinta oleh Allahu Jalla wa'ala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ada sekitar 9 ya amalan yang sangat dicinta oleh Allahu Jalla wa'ala. Sekaligus nanti ada tambahan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, satu persatu kita akan bahas berkaitan tentang amalan yang sangat dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam hadis ini ya, wan Nabi SAW fi hadzal hadis yubayyinu anna ahabban nasi ila Allahi anfa'ahum linnas. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis beliau yang mulia ini bahwasannya manusia yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wa ma'na dzalika anna an-nas yatafawatuna fi mahabbatillahi azza wa jalla lahum. Ada satu ilmu yang sangat penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya manusia itu berbeda-beda di dalam masalah ya kecintaan Allah Jalla wa Ala kepada mereka. Artinya antara si fulan dengan si Allan bisa jadi berbeda ya di dalam masalah kecintaan. Bisa jadi dua-duanya dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, tapi bisa jadi di antara keduanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih bahwasannya Allah Jalla wa Ala lebih mencintai orang mukmin yang kuat ketimbang orang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat di sini adalah kuat yang berkaitan tentang masalah apa? Keimanan, ketauhidan dan keislaman. Nah, yang lemah iman pun dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi kecintaan Allah Jalla wa Ala kepada orang mukmin tersebut ya, yang lebih kuat imannya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, salah satunya juga kecintaan Allah Jalla wa Ala berbeda antara orang mukmin yang bisa bermanfaat untuk orang mukmin yang lainnya dengan orang yang mukmin yang cuma bisa untuk menyusahkan orang lain. Tentu berbeda. Makanya disebutkan wa anna ahabbahum ilaihi subhanahu anfa'ahum linnas. Orang mukmin yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa Ala adalah orang mukmin yang bisa bermanfaat untuk manusia.
Fakullama kathura naf'ul abdi li ikhwanihi al-muslimina ya kullama zdadat mahabbatullahi tabarak wa ta'ala lahu. Ya, setiap kali bertambah manfaatnya seorang hamba untuk saudara-saudaranya yang muslim, maka bertambah juga kecintaan Allah tabarak wa ta'ala untuknya. Wa kullama naqasat manfaatul abdi li ikhwanihil muslimin, kullama naqasat mahabbatullahi azza wa jalla lahu. Begitupun juga ketika manfaat seorang hamba mukmin itu berkurang kepada saudara-saudaranya, maka berkurang juga kecintaan Allah azza wa jalla untuknya. Wa naf'ul madhkur fi qawlihi alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfahum linnas la yaktasiru ala naf'il madi faqat. Ingat, Bapak, Ibu, manfaat yang diberikan oleh kita kepada saudara kita sesama mukmin yang ada pada hadis ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan perkara materi, fulus, tidak. Walakinnau yamtaddu liyashmula an-naf'a bil ilmi. Bisa jadi manfaatnya itu mencakup tentang masalah ilmu. Bisa jadi berkaitan dengan masalah pemikiran. Bisa jadi nasihat. Bisa jadi berkaitan dengan sesuatu yang harus dimusyawarahkan. Bisa jadi berkaitan dengan kemuliaan. Bisa jadi berkaitan dengan kepemimpinan. Dia menjadi pemimpin. Makanya berbeda. Yang jadi ketua MT Hidayah Sakinah dengan anak buah itu berbeda kecintaannya. Kalau sekiranya ketua MT ini lebih ikhlas, memang betul-betul karena Allah Jalla wa'ala dia membuat kajian ini misalnya, ya tentu dia lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, bermanfaat daripada cuma anggota-anggotanya saja yang sekedar untuk tim penggembira doang, tim hore-hore doang. Kan seperti itu. Nah, termasuk juga berkaitan dengan masalah ilmu. Makanya kita ini sebagai ustadz itu kan ya pastinya banyak yang bertanya. Pastinya banyak juga untuk meminta musyawarah dan seterusnya. Nah, meskipun ustadz juga bisa kasih yang berkaitan dengan materi. Tapi rata-rata di antara antum itu kan menganggap ustadz itu gak ada fulus. Jadi gak pernah minta. Mintanya bertanya aja, Ustadz, Anda bertanya. Taib. Nah, pertanyaan Bapak dan Ibu itu kita jawab dengan tulus ikhlas menjawabnya itu betul-betul untuk menyampaikan dakwah ini kepada dia supaya dia tersebut berada di atas yang benar sehingga dia itu betul-betul menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara sesama muslim. Nah, makanya kan terkadang di kajian kita ini wallahu alam kita ini kan ada makanan ya habis kajian itu. Ya. Subhanallah, dia gimana caranya bisa membuat dirinya itu bermanfaat untuk orang lain. Ibu-ibu MT Hidayah Sakinah sudah ada makanan, Masya Allah, ada roti, ada ya lemper, ada kue cucuk, ada sudah 3 macam setiap kajian. Tapi ada di antara ibu-ibu, ya Allah, yang enggak ada apa? Tahu goreng? Oh enggak, aku bawa tahu goreng ya. Kemudian yang lainnya, aku bawa itu ya, asidah. Oke, ayo. Yang penting bermanfaat. Nah termasuk juga aku enggak bawa apa-apa, cuma aku janji habis makan aku yang bersihkan. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Nah, yang tidak bermanfaat itulah yang malah berbahaya. Ini jangan sampai di MT sini sih enggak ada sih. Tapi saya pernah mendapatkan ada satu MT majelis taklim datang ke kajian sambil bawa kresek. Subhanallah, kajian belum selesai, dia datang ke tempat makanan. Sudah subhanallah. Ibu, itu makanan halal di tempat kita kajian. Jangan di take away. Safari. Subhanallah. Ibu-ibu ya, bapak-bapak enggak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu ini. La haula wala quwata illa billah. Kadang mata kita ini enggak bisa khianat gitu loh. Kita lihat.
Subhanallah, kadang penitiannya juga curhat sama Ustadz. Ustadz gimana Ustadz ya? Tegur. Ya, ibu contoh tuh MT Hidayah Sakinah, itu ada satgasnya masalah makanan. Jadi kalau misalnya ada yang macam-macam, makan di sini ya, bukan take away. Aku pingin sedekah pakai pulus sendiri. Bukan sedekah dari hasil take away dari MT Hidayah Sakinah. Iya kan gak bisa begitu. Nah, alasan. Ada juga di antara ibu-ibu itu, kesian suami gak ikut kajian. Dengarkan YouTube. Enggak, maksudnya makanannya. Allah haula wala quwata illa billah. Jangan Bu ya, jangan malu-maluin. Ngakunya muridnya Ustadz ini, Ustadz itu dan seterusnya. Malu dengan hijab Bu, malu. Ya Allah ya Rabb. Nah, kadang begitu ya. Menyusahkan, menyulitkan seperti itu. Nah, dan hati-hati ya kalau berkaitan tentang masalah ini, apa-apa kita tergantung dengan si fulan, apa-apa minta sama si fulan, itu orang akan lari daripada kita. Makanya salah satu cara juga agar kita dicintai oleh manusia ini, kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau kalian ingin menjadi budaknya manusia, maka rendahkanlah diri Anda kepada itu manusia dengan cara meminta-minta selalu, mengemis selalu dengan itu manusia. Tapi kalau seandainya ingin manusia itu menghormati Anda, ya, tancapkanlah diri ini ya sejajar dengan dia. Meskipun kita mengakui tentang hartanya lebih tinggi ketimbang kita, tapi tidak mau kita mengucapkan kata minta dari dia. Maka sepadan kita dengan dia. Karena dia pasti akan menghargai kita. Tapi kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, kalau Anda ingin menjadi pemimpinnya manusia, maka sukalah berbagi-bagi sedekah, berbagi-bagi infak, hadiah kepada mereka tersebut. Pasti mereka akan memberikan apa? Akan mengangkat Anda sebagai pemimpinnya. Subhanallah. Nah, subhanallah, seperti misalnya ada ustadz di kajian ini, ada yang juru rekam ya, seperti itu. Seperti abang kita ini, meskipun kadang menyedihkan ya, subhanallah juru rekam, tapi gak paham-paham masalah agama. Ya, itu kan menyedihkan, beliau ada pahala, tapi ketika ditanya, kan abang yang rekam waktu itu. Iya Ustadz, anak fokus dengan laptop anak aja, anak gak dengar kajian ustadz. Subhanallah, kan kesian. 15 tahun Anda begini doang Ustaz. Allahu Akbar. Nah. Tapi beliau ada pahalanya. Ya, dengan ngurusin laptop untuk kajian, kemudian diupload di YouTube dan seterusnya, disebar kemana-mana. Ini manfaat buat manusia. Tapi Ustadz itu berharap yang merekam-rekam juga lebih paham daripada yang cuma sekedar hadir saja. Subhanallah, ya kan? Seperti itu. Nah, ini poin yang paling penting, bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat. Ya, kalau kita hidup ini, kalau kita hidup ini tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, apa bedanya kita dengan hewan, dengan binatang, ya kan? Maka oleh sebab itu kita ingin hidup kita ini bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat tetangga, buat bestie dan teman dekat kita, dan buat manusia secara umumnya. Tapi kalau kita enggak ada manfaat sama sekali, Allahu Akbar. Buat keluarga enggak dan seterusnya. Nah, ya kan? Seperti misalnya contoh. Kita katakan, ibu kadang bangga dengan anaknya menjadi ustadz. Bukan begitu? Alhamdulillah. Tapi nih anak ibu ini lebih aktif berdakwahnya ke orang lain ketimbang kepada keluarga sendiri. Setiap kali keluarga ada acara yang di dalamnya ada kajian, gak mau datang. Ya, kemudian yang kedua gak mau ngisi kajian. Subhanallah. Jadi dia lebih mengutamakan orang lain ketimbang orang yang dia itu bagian daripada keluarganya. Banyak seperti itu di antara ustadz-ustadz begitu. Jangan ana deh, ustadz itu aja.
Emang kenapa sih? Enggak kan intifadah tahu kecil anak gimana? Ya, karena memang benar sebagian ustadz itu kenapa enggak mau ngisi kajian di keluarganya sendiri? Karena banyak dilecehkan. Paling susah ya manusia menghormati para ulama, ustadz atau kiai atau orang alim itu keluarga sendiri. Subhanallah, Imam Abu Hanifah punya umi, punya ibu. Ya, dia ada persoalan berkaitan dengan din dan agama. Seharusnya kan tinggal tanya sama anaknya saja, bukan begitu? Tapi dia bilang, enggak, aku pingin tanya sama Abu Zahra. Ada yang di masjid itu, yang dia tersebut dai kondang itu loh. Subhanallah. Padahal si Fulan ini adalah muridnya siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah, ya karena umi, karena ibu, ya umi mau ke sana, aku antar ya. Subhanallah, ketika datang ke masjid, subhanallah si Fulan ini sedang mengasihkan kajian. Subhanallah, kita nih sebagai junior, ketika ustadz senior hadir, gelagapan enggak ngomongnya? Ya Allah, ustadz ana datang. Padahal ustadz, kita ganti peran aja, pemain pengganti kan kayak pemain bola. Enggak inti ngisi. Abu Hanifah cuma duduk di belakang, menungguin sampai selesai. Subhanallah, membuat ya muridnya ini menjadi mempercepat kajiannya. Ketika sudah selesai, subhanallah Abu Hanifah datang bersama uminya. Bukan muridnya yang menyampaikan, enggak, saking tawadunya Imam Abu Hanifah ini. Maaf Ustadz, subhanallah, ini anak punya umi mau nanya sama antum. Subhanallah, la haula. Ini subhanallah, kalau nggak salah namanya Abu Zahra, kalau nggak salah namanya, lupa saya. Nah, muridnya ini kaget. Nggak salah umi nanya sama aku murid beliau. Nggak, ya si Nu'man sih nggak bisa apa, nama Abu Hanifah asli kan Nu'man. Nu'man nggak bisa apa-apa, inti dai kondang. Subhanallah. Pertanyaannya apa Mi? Ini. Ya Allah, anak umi lebih pintar. Ini guru anak umi bisa jawab. Enggak, anak nggak pingin. Anak-anak yang jawab si Nu'man. Anak ingin inti yang jawab. Subhanallah. Memang kurang perhatian seperti itu. Ya kan, sama. Allahu Akbar. Dan kita merasa. Ya, merasa seperti itu. Kajian keluarga misalnya. Enggak ada ustadz. Ustadz, nanya ustadz. Enggak. Azhar, hak, tanya hak. Subhanallah. La haula wala quwata. Nah, siapa namanya? Kan disebut langsung. Itu yang membuat Allahu Akbar. Anak ibu yang jadi ustadz tadi nggak mau ngisi di tempat kajian, nggak deh mah. Kita dibikin malu kadang di situ. Subhanallah. Kadang kan terjadi perdebatan, ya baru kemarin sore jadi ustadz, Allahu Akbar masih bau kencur, dia pasti fatwa begini, kan begitu. Keluarga tuh begitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Termasuk nih, dulu dia banggakan tuh laki-laki karena ustadz. Ketika sudah kawin, gak pernah nanya lagi. Bukannya nanya sama suaminya, nanya anak pingin sama ustadz yang ada di Masjid Al-Hidayah Sakinah itu aja. Yang Selasa pekan kedua. Ya Allah, Bu, itu suami ibu, ustadz anak. Enggak, bukan. Ya, ada yang begitu. La haula wala quwwata. Kita kan gak enak, apalagi bertanyanya masalah keluarga. Aduh enggak deh, ibu jangan ngajak-ngajak kita musuhan sama ustadz kita ya. Al-afu deh, minta maaf. Subhanallah. Atau tuh ustadz ya, jadi dokter. Ada seorang dokter bangga Masya Allah. Tapi ya kebanggaan doang. Dia lebih aktif di luar. Ketika keluarga ditelepon, nih om sakit nih, datang ya sini om. Udah om, nanti ke rumah sakit yang dekat situ aja, aku lagi sibuk banget. Ya salam. Padahal si omnya ini yang dulu ngongkosin dia sampai jadi dokter. La haula wala quwata illa billah. Kadang enggak ini gitu loh. Nah, gimana ya? Kayak enggak ada manfaat. Yang paling penting kan kemanfaatan itu buat siapa? Buat keluarga. Yang paling dekat lagi siapa? Istri dan anak-anak. Kan seharusnya begitu. Allahu Akbar. Jadi tukang insinyur bangunan. Ya kan seperti itu. Ketika minta bantuan buat keluarga. Enggak ada fulusnya pikir dia.
Subhanallah. Padahal yang minta itu adalah saudara ibunya, om dia sendiri. Nah memang kadang begitu. Nah padahal kan kita kalau untuk keluarga, Allahu Akbar, ngapain pakai hitung-hitungan begitu. Kita saja sama teman dekat ya banyak gratisan kan. Ya, kalau kita ingin betul-betul tujuan kita akhirat, maka kita katakan apa? Ya, kita betul-betul ingin mencari ridha Allah, kita bantu semaksimal mungkin kan seperti itu. Nah, meskipun terkadang kita merasakan sebagai ustadz, kenapa ustadz itu kok punya satgas? Datang ke kajian itu sampai 7 atau 10 orang kadang untuk megang-megangin tuh ustadz ya kan? Ya, pertama supaya ibu-ibu jangan dekat dengan tuh ustadz. Ya, karena kadang ibu-ibu kadang lebay sampai pegang-pegang tuh ustadz, akhirnya ditahan. Nggak boleh jarak jauh. Ini pejabat aja kalah sama tuh ustadz kadang. Ketika bertanya, oh ibu jangan nanti di kajian, nanti gampang. Subhanallah, di kajian tunggu habis waktunya, nggak jadi lagi. Si ibu itu melapor, ibu apa sih pertanyaannya? Cuma nanya ini aja. Loh ibu kan ini setiap pekan 2 kali kajian loh di MT Hidayah Sakinah. Ibu kenapa nggak tanya sama ustadz yang di situ aja? Enggak, aku pingin ustadz itu. Nah kenapa? Karena memang kita katakan karena kebiasaan. Kita itu yang dekat dengan kita nggak ditanya. Yang jauh malah ditanya. Lihatlah. Nah maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita berusaha selalu untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Allahu Akbar. Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'ahum linnas. Naam. Kemudian selanjutnya yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan tentang hadis ini. Asyara ila manzilatin azimatin jiddan. Ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala adalah manusia yang bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya. Ini menunjukkan ya satu kedudukan yang sangat luar biasa agungnya dan derajat yang luar biasa tingginya. Rafi'ah. Dzalika anna mahabbatallahi lil 'abdi syai'un 'azim. Sesungguhnya kecintaan Allah kepada seorang hamba itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Fa innallaha idza ahabba 'abdan ahabbahu ahlus sama wal ard. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka dipastikan penduduk langit dan penduduk bumi mencintai itu hamba. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allah Jalla wa Ala memanggil Jibril alaihi salam. Ya, Allah Jalla wa Ala menghabarkan kepada Jibril, ya Jibril, innallaha ta'ala ya idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba memanggil Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia. Malaikat itu laki apa perempuan ibu-ibu? Astaghfirullahalazim. Nih abang laki apa perempuan bang? Abang 15 tahun jadi juru kamera. Nah, laki apa perempuan bang? Ya tapat, gak ada jenis kelaminnya. Pasti kena ngaji sama kita kan seperti itu. Nah, walhasil kita katakan gak ada jenis kelaminnya. Gak laki, gak perempuan. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh kita memberikan nama anak kita dengan nama malaikat seperti itu. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Tidak sebagaimana manusia, tidak sebagaimana jin, tidak sebagaimana hewan. Ya, malaikat itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ya, nah malaikat itu memiliki sayap. Malaikat itu apa? Memiliki sayap dan bisa menjelma manusia. Malaikat Jibril sayapnya berapa bu? Sebentar ibu-ibu nih pasti nggak bisa jawab. 25 tahun kajian, coba lihat. Berapa sayap bu? Astagfirullah. Berapa? Ya Allah Akbar. Berapa Pak? Bapak nih. Pasti benar. Berapa? Berapa? 600 tuh.
Bapak-bapak setahun kajian mengalahkan ibu-ibu yang kajian 25 tahun. 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupin ufuk. Seperti itu. Ya Allah bu. Kelewatan. Ustadznya kondang semua loh yang ngisi di sini. La haula wala quwata illa billah. Padahal sudah bau tanah semuanya. Enggak ada yang tahu. Allahu akbar. Bu, jangan lagi bu ya. Malu-maluin aja. 6. La haula. Jangan gonta-ganti makanya ustadz itu. Bahaya gonta-ganti itu. 6. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jibril alaihissalam memiliki sayap berapa? 600. Subhanallah. Satu sayapnya bisa menutupin ufuk. Allahu akbar. Hei Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Tolong kamu cintai dia ya. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun mencintai ya hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil penduduk yang ada di langit, itu para malaikat yang ada di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Tolong kalian semua cintai dia ya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penduduk langit pun juga mencintai si fulan tersebut. Ya, kemudian sampai kecintaan tersebut datang ke penduduk bumi. Allahu akbar. Nah, kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain ini supaya kita dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi habibnya, menjadi kekasihnya apa? Ya, tujuan kita agar masuk surga. Karena wallahi la yalqallahu habibahu finnar. Demi Allah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah berjumpa dengan kekasihnya, dengan hamba yang dia cintai di dalam api neraka. Artinya apa? Hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dipastikan apa? Dipastikan masuk surga. Allahu akbar. Naam. Kemudian selanjutnya yang kedua, wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Amalan yang paling disuka dan paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala memasukkan kebahagiaan kepada diri seorang muslim. Bikin bahagia, bikin senang, jangan bikin tegang dan seterusnya. Ya. Nah, makanya kita sebagai ustadz itu berusaha untuk memudahkan. Di pesantren misalnya. Bukan berarti pertanyaannya mudah banget, enggak. Kita gampangkan supaya anak-anak itu enggak tegang. Sehingga masuk ya ilmu itu ke pikiran dan hati dia. Jangan sampai ya ada orang wibawa, ada orang yang memang ketakutan. Terkenal dengan killernya kan seperti itu. Masuk pada diam semua. Itu bukan karena kewibawaan itu ustadz. Bukan karena kewibawaan itu dosen. Bukan karena kewibawaan itu guru, tidak. Tapi karena ketakutan. Nah kita enggak ingin. Ya murid-murid kita itu dalam kondisi takut ya, jelas. Ibu-ibu takut enggak sama saya bu? Enggak ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, walhasil kita berusaha kalau ketemu itu dengan apa ya? Dengan sesuatu yang membahagiakan. Ya makanya kan salah satu cara membahagiakan seseorang ketika berjumpa saja dengan wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan dan ada senyuman, bukan begitu? Ya. Wa antalqa akhaka biwajhin talaqin, ya bahwasannya ya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, yang menyenangkan, itu bagian daripada sedekahnya kita itu. Allahu akbar. Ini enggak. Ketemu dengan wajah yang menakutkan kadang. Sudah muka jelek, ya ketemu lagi dengan wajah yang menakutkan. Kita akhirnya tidak mau untuk berjumpa dengan dia. Bukan begitu? Subhanallah. Enggak Ustaz, kalau misalnya lawan jenis gimana ya? Kalau lawan jenis, kalau itu misalnya mengkhawatirkan jadi fitnah buat kita atau buat dia, ya maka kita menghindari dia. Tidak mengapa demikian. Tapi kalau ini ibu-ibu kita ini, Masya Allah, nenek-nenek kita ini, nenek-nenek aku ini, kalau ketemu masa aku menghindar atau memukakan seram atau tidak mau gitu kan? Enggak. Subhanallah. Kita assalamualaikum ibu, baik bu ya, sehat semua. Bukan kita ganjeng juga, enggak. Abadan. Ya apa, buat apa juga nenek-nenek yang kita temuin kan seperti itu. Kita sebagai wujud penghormatan. Makanya ada sebagian nenek-nenek atau ibu-ibu kadang bilang, ustadznya takut banget kita kasih salam gak jawabin salam kita Ustadz.
Enggak, dia mungkin enggak dengar, saya bilang. Enggak Ustadz, saya kencang banget. Ustadz siapa sih? Si itu. Oh, dia mungkin lupa tuh bawa alat itu untuk pendengar. Ah, masa sih Ustadz? Iya, dia mungkin ada sesuatu di telinganya. Coba ibu tanya. Subhanallah. Jadi husnuzon terus. Ternyata memang benar. Enggak, aku kenapa takut kalau menjawab salam Ustadz. Kadang tuh ibu-ibu memberikan salam kepadaku, aku jawabi, dipikir aku ada hati dengan tuh ibu. Allahu Akbar Ustadz. Enggak ada juga kali Ustadz ya. Seperti itu. Jelas ya? Nah ini kan menyenangkan ketika ketemu, welcome, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban, bikum. Ya kan? Ini enggak datang ke rumah kita dengan wajah yang menakutkan. Ya kan? Sudah dari awal, ya. Silakan duduk. Duduk. Mau makan apa? Mau minum apa? Nawarkannya seram. Enggak. Cuma sebentar. Cuma ngantar surat buat besok pencoblosan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nah ini kadang ya, padahal kalau kita berwajah ceria ini enggak ada pakai fulus. Bukan begitu? Tersenyum ketika ketemu dengan saudara kita. Enggak pakai tenaga. Ya kenapa sih jaim banget gitu loh. Anu jaim jaga image. Jangan cengengesan. Siapa juga yang cengenges? Enggak ada. Ketemu dengan wajah yang mengenakan, dengan senyuman dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kalau misalnya bisa memberikan kebahagiaan buat dia, Allahu Akbar, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, yang pahalanya luar biasa. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal afrad. Faqad yatahaqqaqu as-surur fi qalbil muslim bi su'ali akhihi anhu. Dan keadaan orang dibikin bahagia itu, ya itu berbeda-beda keadaannya, berbeda-beda juga personalitinya, ya kan? Ada orang yang demen kalau ditanya, bukan begitu Bu? Seperti ibu-ibu misalnya, sudah bawa tas yang bermerek, kemudian pakai baju yang juga bermerek, itu demen tuh kalau ditanya. Ya salam ibu, apa kabar, sehat? Tasnya bagus banget. Membahagiakan buat dia. Ya kan? Karena kita tahu sifatnya seperti itu. Tapi ada orang yang gak demen kalau ditanya. Apalagi di antara ibu-ibu ini kan kadang kepoknya kelas tinggi, pudulnya kelas tinggi. Subhanallah, beli di mana? Ya, fulusnya berapa? Ya, waktu itu antri apa tidak belinya? Subhanallah. Ya kan kalau beli barang bermerek itu kan antri ya, seperti itu. Nah. Allahu Akbar. Kemudian ditanya nih. Ada sebagian orang yang demen ditanya. Tapi ada orang yang gak senang kalau ditanya. Makanya kita bilang, Pak itu tolong tuh ya. Bapak itu jauhkan dari saya. Kenapa Tat? Nanyanya kadang aneh-aneh. Gak demen anak. Nanya apa Ustaz? Kadang nanyain, Ustaz sudah berapa Ustaz? Maksudnya apa nih? Kan seperti itu. Allahu Akbar. Enggak semua orang demen diceritakan begitu. Tapi ada yang demen tuh ditanyain. Ustadz berapa? Oh anak udah 2 nih. Hampir 3. Sebentar lagi. Oh, nanti targetnya berapa Ustadz? Oh 4 dong. Kan? Ada yang demen tuh. Suka ditanya. Banggakan diri begitu. Tapi ada yang diam-diam. Tapi menghanyutkan. Kan seperti itu. Nah. Subhanallah. Nah maka udah deh. Berbeda-beda manusianya. Nah makanya ada ustadz yang gak demen tuh kalau ngomong. Makanya kita kadang diam-diaman. Bu, aku jangan satu meja dengan dia ya. Atau jangan satu kamar dengan dia ya kalau umrah. Kenapa Tat? Aku sama jamaah aja. Habis pertanyaan dia gak ada nanya sama aku Bu. Kayak halak Sat? Baik. Gimana keluarga? Sehat. Gimana ini pesantren? Bagus. Maksud kita kan ada inilah. Give and take lah, ya kan? Atau ada ya al-akhdhu wal-i'ta ya kan? Artinya ngambil, beri, ambil, beri. Kan seperti itu. Ini enggak. Ada yang begitu. Jaim banget. Ya, udah. Kalau yang itu khalas, nah subhanallah enggak enak banget. Sampai kita kadang, kenapa sih Sat? Enggak mau
kalau jalan sama dia, aduh ibu, yang ada nanti kita, di kepala kita ada semut, keselnya banyak nih sama dia. Soalnya masalahnya setiap kali kita ajak bicara, dia jawabannya singkat banget. Dia nggak soleh, Ustaz, soleh, baik, Masya Allah. Cuma begitu, aku nggak bisa. Ujung-ujungnya yang pesawat nih misalnya satu barisan dengan dia, yang tadinya ke Saudi atau ke Jeddah cuma 9 jam jadi 15 jam ujung-ujungnya. Kelamaan. Allahu Akbar. Enggak. Ada yang begitu, ada yang enggak suka. Subhanallah ya kan. Ada yang betul-betul perhatian dengan jamaah. Ya Pak, mau tanya apa? Ini, itu dan seterusnya. Menyenangkan. Ada juga Ustadz enggak. Anak habis jalan, langsung jalan ya. Enggak ada pertanyaan. Enggak pakai nanya-nanya ya. Tolong, sudah taat aja langsung. Allahu Akbar. Nah jadi tergantung orangnya. Jadi kebahagiaan itu berbeda-beda. Kadang nih ada yang demen. Ustadz dikunjungi di rumahnya. Tapi juga ada yang gak demen. Ustadz jangan deh bu. Rumah saya kecil bu. Nanti insya Allah kalau rumah 2000 meter. Insya Allah ibu datang deh. Gak apa-apa. MT Hidayah Sakinah. Kalau sekarang masih kecil masih 90. Jangan ya. Subhanallah bangunan cuma 150. Jangan. Nah ada yang gak demen. Datang juga. Ya Allah. Siapa tuh? Katanya sih dari MT Hidayah Sakinah. Ya Allah nenek sudah dibilangin jangan datang. Nah itu kan bukannya membahagiakan, ujung-ujungnya enggak. Kayak orang sakit itu. Aslinya kan kita memang dianjurkan untuk membesuk. Tapi ada orang-orang yang enggak suka kalau dibesuk. Bukan begitu Bu? Nah subhanallah. Atau dia maaf ya tolong jangan diinfokan tentang sakitku ini. Kenapa Tat? Murid Anda banyak. Bayangkan satu rumah sakit gak cukup. Yang kedua anak kan pengen rehat, pengen istirahat. Kalau mesuk bayangkan coba murid-murid ini kadang kelewatan juga. Anak lagi sakit nanyain lagi hukum-hukum. Anak kan jadi mikir lagi kata dia. Ujung-ujungnya sepekan tambah lagi 2 pekan. La haula wala. Nah jadi dikondisikan ya Bu ya. Ada ustadz-ustadz yang begitu Bu. Ini kan cerita ustadz karena pribadi kita ustadz. Cuma ada orang-orang yang gak demen ditemuin. Kayak bapak-bapak nih. Pak kita ketemu di mana Pak enaknya? Di masjid aja deh. Masjid Hidayah Sakinah aja. Oke. Nah Pak gak di rumah Bapak? Jangan deh. Anak-anak banyak 35. Tapi di kantor Pak? Jangan deh ya jangan. Ya udah kalau begitu. Jadi kita lihat kesenangan dia apa. Nah apalagi dalam kondisi dia sakit. Ada orang-orang yang suka dibesuk. Ada juga yang enggak. Kadang ketika misalnya, maaf ya, Umi gak bisa dibesuk, maaf banget. Ya, tapi kan aku bestinya Umimu, benar Umi. Cuma Umi lagi dalam masalah recovery dan recovery-nya panjang nih. Tolong ya perawatannya panjang. Umi perlu istirahat yang ya total banget, bed rest betul-betul. Kadang gak ngerti tuh orang-orang begitu. Kenapa sih anak-anaknya ini? Kayak kita mau minta fulus aja sama dia. Ya Allah bukan begitu. Maaf ya ibu datang ke tempat Umi kita apalagi ibu pakai curhat lagi. Umi saya kan suka memikirkan manusia, suka memikirkan orang. Ujung-ujungnya bukan sembuh Umi anak, jadi tambah parah sakitnya karena memikirkan ibu. Allah. Ya memang begitu. Kadang kita bersikap tegas sebagai anak-anaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jadi memang kebahagiaan. Nah, ada orang-orang yang senang memang. Ya, dikasih fulus. Nah, ini orang subhanallah sudah ada tandanya kan? Pak, sini Pak. Iya, Pak. Pak, maaf sedikit, Pak. Oh, makasih ya Allah. Tapi ada orang yang enggak suka dikasih fulus. Subhanallah. Ini Pak. Enggak, makasih. Oh, kurang ya, Pak. Jangan dikira ya. Nah, ada orang yang tersinggung. Jadi kebahagiaannya itu macam-macam kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk juga dia itu sukanya apa sih? Kadang kan ada ustadz yang suka dengan hobinya, motoran. Diajak tuh ustadz yang gak suka motoran. Ustadz nanti kajian kita bikin dora, kita ya motor gede dulu kita pakai ya Allah. Kita bilang aku gak suka ya gak bisa. Masa ustadz jadul banget. Ustadz lahiran ke berapa sih? Tahun berapa? La haula wala. Kita gak demen, gak suka. Ujung-ujungnya kalau motoran ya kerokan ujung-ujungnya. Gak mau kita. Tolonglah mengerti.
Ana pingin dijemput aja pakai mobil. Kalau bisa mobilnya ada AC, itu aja ya, seperti itu. Kan kesukaan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Bukan ustadz itu apa ya, mau apa enggak. Kayak misalnya ada sebagian ustadz enggak mau dijemput pakai bajai. Ya kan seperti itu. Atau pakai motor misalnya. Jadi antum, kenapa Ustadz? Kok Ustadz enggak ini banget, enggak sederhana banget? Maaf ya, aku kadang kalau dijemput pakai motor masuk angin. Pakai bajai juga begitu. Seperti itu. Jadi tolong dijemputnya pakai ini aja. Bukan berarti ustadznya itu dunia banget, enggak. Sesuai dengan kebahagiaannya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita lihat ya. Seperti misalnya ibu-ibu nih, subhanallah, mau mengasihkan sesuatu berkaitan dengan makanan. Ustadz nih buka puasa pakai ini enak Ustadz ya. Si Ustadz gak bakalan request, gak bakalan minta, gak bakalan. Ya Ustadz dikirimin, pasti dikirimin. Ya Allah, makanan Eropa nih. Ya Allah. Gak bisa makan juga tuh Ustadz. Akhirnya ya Pak, dimana disedekahkan lagi. Diteleponin Ustadz tahu udah terima gak? Enak gak tuh makanan? Ya dimakan gak sih Ustadz? Nah tapi kalau ada ustadz yang polos kan seperti itu. Maaf ibu, aku kan orang Indonesia. Aku sukanya makanan yang lokal aja. Ya buka puasa juga pakai bakso dan gorengan. Ya jadi jangan makanan itu lagi yang dikirim bu ya. Jadi mubazir kemarin. Dikemanain Ustadz? Aku kasihkan ke tetangga. Kemudian aku perhatikan besoknya ada di tong sampah. Nah itu kadang kita harus paham kondisi begitu ya. Ya jelas ya Bu. Jadi keadaannya berbeda-beda dalam masalah kesenangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita kondisikan lah ya, seperti misalnya ibu dengan suami, suami dengan istri ya Pak ya. Subhanallah. Sudah tahu istrinya enggak senang makan suatu makanan misalnya, jengkol dan pete. Antum bawa, yang aku tuh ada makanan bawa tuh. Pasti lihat, ya Allah nih suami gimana ya? Sudah dibilangin enggak deman, masih aja bawa. Ya, kadang kan kita oke lah untuk memfasilitasi diri kita boleh. Tapi kita lihat nih istri kita demennya apa. Kalau perlu kita tanyakan, itu kan bestie kita, teman hidup kita yang paling hebat, istri kita ya Pak ya, tanyain. Ketika kita keluar kota, kita mau ke sini nih, atau keluar negeri ke Mekah, ya kita tawarin, mau apa yang? Pingin apa? Makanan atau abaya atau yang putih apa yang kuning? Aku yang kuning aja ya. Oke, fine. Ya misalnya abaya yang mana? Abaya apakah yang kelelawar ataukah yang friend himar ataukah yang umbrella? Ya kan kita tanyain dong. Jangan sampai nanti kita kasih yang umbrella dia nggak senang, nggak dipakai. Ujung-ujungnya ipar kita yang pakai kan seperti itu. Nah, jelas ibu-ibu? Nah, jadi ibu boleh request sama suami, aku mintanya ini ya, yang di depan itu tuh, yang ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi suami pun juga ditanya bu, minum misalnya. Kadang kan di antara istri ini suka memaksa betul. Enak loh, enak ini. Ya Allah, kan aku sudah aku cobain berulang kali, enak lagi, enak. Pokoknya nih kalau aku nggak suka makanan ini, boleh nggak kita bilang ya bahwasannya kita nggak suka itu kan bukan berarti menghina ya, nggak. Makanan itu alhamdulillah dalam kamus makanan nggak boleh menghina. Tapi kalau kita nggak demen boleh kan? Seperti itu. Seperti misalnya sebagian ibu-ibu itu, ya Allah ya Rabb, kadang mikir apa nggak mikir nih, dibikinkan kita jahe sampai cangkirnya itu gelas yang tinggi, kan? Ya Allah, ini gak minum juga nih ujung-ujungnya. Akhirnya ada yang kita tinggalkan aja gitu loh, gak minum juga. Seperti itu. Tanyain, Ustadz mau minum apa Ustadz? Aku enggak, cai bodas aja deh cukup. Ya kan seperti itu. Nah maksudnya itu ya air tawar aja udah. Enggak perlu yang hitam, yang kuning, enggak udah. Sudah deh. Ya, enggak perlu ini, enggak udah. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang enggak ini gitu loh. Sama halnya ibu-ibu meletakkan makanan di meja ustadz ketika kajian. Enggak bakal dimakan.
Masa Ustadz makan ketika kajian? Kan gak mungkin itu. Itu memang sengaja banget supaya Ustadz gak bisa makan itu. Seperti itu. Nah, kan seharusnya kalau yang berakal kan take away aja gitu loh. Ustadznya pasti senang. Karena gak bakalan Ustadz tuh makan banyak di tempat kajian. Malu dong dilihatin oleh bapak dan ibu seperti itu. Nah, diperhatikan makannya. Dilihat. Itu paling gak asyik banget gitu loh. Enggak bahagia tuh Ustadz. Bikin sedih Ustadz itu. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Jelas ya Bapak Ibu? Berbeda-beda ini. Maaf ya. Nah, kebahagiaan itu. Wallahu akbar. Seperti ibu-ibu ini. Enggak senang kalau dipanggil kakak. Senangnya dipanggil nenek, ibu. Ya harus kita panggil ibu atau umi. Jangan panggil aku ibu dong. Panggil apa? Umi. Pakai bahasa Arab. Oh iya. Ya Allahu akbar. Ya insya Allah kita panggil juga. Ada yang begitu. Ada orang nih, maaf, dia sudah S3 apa, profesor. Ketika dipanggil, Pak Haji. Atau Om. Emang gue Om lo? Subhanallah. Jadi aku panggil apa? Prof dong panggilnya. Oh iya, oh Prof, apa kabar? Allahu akbar. Ada yang begitu. Apalagi yang kelas tinggi ya kan? Gak mungkin dong kita memanggil dia dengan nama-nama yang sifatnya langsung seperti itu. Nah ini untuk menyenangkan. Apalagi kita tahu nih teman dalam kondisi mendapatkan musibah. Sakit. Bagaimana caranya kita membahagiakan dia. Kadang kan lucu di antara kita. Ketika sehat, makanan gak pernah ditawarkan. Mau makan sate enggak? Mau makan ini enggak? Enggak ada itu. Ketika sakit ditawarkan semua. Allahu akbar. Dia tahu nih orang gak bakal minta juga. Yang jujur itu, lu nanti ya kalau sehat, Anda minta yang inti tawarkan itu ya. Allah, mudahan Anda panjang umur nih. Ha? Ketawa dia sendiri. Durian musangking ya. Ya Allah, dokter bilang gak boleh makan apa-apa yang berkaitan dengan manis-manis, termasuk musangking. Oke, habis minta apa? Roti ya, roti. Enggak. Apa sate yang di sini enak banget loh. Iya, Anda lagi sakit, gak boleh makan apa-apa. Makanya tuh kalau makanan itu datang ke rumah sakit itu yang enak yang jaga. Yang makan, yang pasien gak bakal makan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tawarin itu ketika dia sehat ibu-ibu. Bukan ketika dia sakit. Ini bukan memasukkan kebahagiaan, memasukkan kesedihan Bapak Ibu ini. Nah, Allahu akbar. Iya kan? Itu realitanya loh. Ketika sakit baru ditawarin. Uminya, ibunya sudah gak jalan. Mah nanti kita jalan-jalan ke Spanyol ya. Jalan-jalan ke Maroko. Nanti kita umroh habis dari situ. Ya Allah. Waktu Ana sehat. Waktu Ana sudah jalan bisa gak pernah tawarin. Kelewatan nih Ana punya anak. Ya enggak Pak? Ya Allah ada tuh manusia-manusia yang offset model begitu. Nah Allah. Allahu akbar. Nah jelas ya ibu-ibu. Wallahu alam bisawab. Nah ini memberikan kebahagiaan itu yang keberapa? Yang kedua ya. Nah kemudian disebutkan di sini ya, fal wajib ala kulli muslim ayya'malal jahidan ala idkhalis surur ala qalbi ikhwanihil muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha keras memasukkan kebahagiaan ke hati saudaranya sesama muslim. Wa wajibun ala kulli muslim, dan juga wajib juga buat setiap muslim ayyuhadzira ya kullal hadar min idkhalil huzni ala qulubi ikhwanihi al-muslimin. Dan juga wajib bagi kita semua untuk tidak memasukkan kesedihan ke kalbu dan ke hatinya saudara kita sesama muslim. Subhanallah. Kita tahu nih teman kita ini sakitnya parah. Yang dimana kejadian ada teman kita yang seperti itu juga sudah meninggal dunia. Kita membesuk dia nih. Seharusnya kan jangan cerita-cerita yang sedih. Jangan cerita-cerita yang berkaitan dengan muskilah. Atau kita curhat yang menimbulkan dia jadi drop lagi. Subhanallah. Kita bilang lagi sakit nih. Dia sudah gemetaran apa semua. Ya, pakai nanya. Gimana? Kemarin pemilihan Anda termasuk terpilih enggak? Kita tahu kan, dia enggak terpilih nih. Tapi kalau kita jujur banget, modelnya dia koit nih ujung-ujungnya nih. Karena sudah Allah miliaran yang keluar. Inti periksa dong ini itu semua.
dia masuk rumah sakit itu pun sebabnya diantaranya itu. Ya insya Allah khair, insya Allah baik, kita doa aja. Masa inti nggak tahu? Anak nggak tahu. Padahal kita tahu berbohong untuk kebaikan. Ya kan? Kalau kita jujur banget, ya inti kaleh. Itu ujung-ujungnya pingsan, bis itu koit tuh. Allahu Akbar. Karena memang nggak ngaji di hidayah sakinah itu. Coba kalau ngaji kan paham tentang takdir Allah, kan seperti itu. Nah ada orang begitu, termasuk juga sakit. Kadang kan kita jujur banget, sebagian kita jujur itu bagus, tapi ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Dia keluh kesah, sakit ini gimana ya? Harusnya kan kita besarkan hati, nggak apa-apa. Ya, itu anak punya teman, ya cuma sekedar 1 bulan udah alhamdulillah. Dia terapi bisa lari lagi. Yang benar nih. Padahal kita tambah-tambahin itu untuk menguatkan hatinya. Coba kalau kita bilang, ya kalau sakit begini sih, kemarin tuh tetangga anak 3 hari koit. Aduh, benar-benar ya. Nah itu memasukkan kesedihan, nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Kayak kita misalnya ada problem. Itu si Fulan sama Fulanah jadi berjodoh. Ibu-ibu ini kan demen banget kepo, pudul. Padahal dia sudah tahu, ini nggak jadi nih. Ya berbesan nggak jadi si anaknya dia sama anaknya si itu. Pas di kajian, aku mau tabayun nih. Tabayun apa? Bahasanya ibu-ibu kan begitu, kayaknya mukadimahnya tuh agamis banget gitu loh. Padahal menyakitkan setelah itu. Allah haula wala quwata. Benar gak Bu? Ya, gimana? Kapan jadinya itu kawin? Padahal dia sudah tahu nggak jadi nih. Tapi mukadimahnya begitu. Aku mau tabayun nih, gimana? Kapan akad nikahnya itu? Akhirnya kan dengan nangis, nggak jadi. Oh, aku nggak. Padahal dia sudah tahu ya. Kan kesedihan, sedih dong, nangis lagi. Padahal mendatangkan ustadz sampai 3 ustadz loh datang untuk menenangkan dia itu. Ketika nggak jadi itu. Ditanya lagi, demen. Yang demen itu siapa? Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan saya hello aja, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau istrinya atau yang bersangkutan, apalagi perempuan, kan menyedihkan itu ibu-ibu. Tapi sekali lagi itulah mazhab ibu-ibu. Naam, wallahu a'lam. Kepo, fudul, pingin tahu dan seterusnya. Hatta udah ngaji, pingin tahu kadang. Kita nih tahu ada muskilah tuh orang. Pakai ditanyain lagi muskilahnya dia. Apa sih, aku dengar kamu ada muskilah ini. Itu, ya Allah ya Rabb, memberatkan pikiran dan hati dia. Haram Bu ya, enggak boleh. Kemudian yang selanjutnya. Ya, yang keempat ya. Wa min ahabbil a'mal ilallah. Amalan yang termasuk yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Antukshifa an muslimin kurbatan. Ya, menghilangkan kesusahan yang ada pada seorang muslim. Ya, kurbah itu asyiddah al-azimah. Sesuatu yang berat banget. Ya, seperti maaf ya, sama dengan ada rasa enggak enak di hati, galau, menyakitkan, seperti itu. Nah, dijanjikan kalau kita bisa menghilangkan kesusahan saudara kita sama muslim, maka Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita di akhirat kelak. Ya, tapi catatannya kita bisa apa? Menghilangkan kesusahan saudara kita. Misalnya datang kepada kita, Ustaz ini ya, ada muskilah sedikit Ustaz. Semoga Ustaz bisa bantu. Apa Pak? Anak kan ini punya tetangga anak itu punya utang sama anak. Kebetulan dia nggak bisa bayar. Bukan nggak bisa bayar sih Ustaz. Dia menunda-nunda terus. Ustaz kalau Ustaz yang ngomong, insya Allah nih kayaknya dia mau bayar tuh. Dikenakan ada rasa malu. Yang kedua, anak nih lagi perlu banget, lagi susah. Anak punya istri lagi di rumah sakit Ustadz. Gini aja deh Pak, anak gak bisa ngomong begitu. Nanti berapa biaya rumah sakit, anak yang tanggung semuanya. Nah itu kan subhanallah menghilangkan apa? Kesusahan. Ya. Seperti misalnya, anaknya pintar, Masya Allah udah lulus. Tapi gak bisa bayar. Uang muka itu loh, uang bangunan apa namanya itu. Nah, berapa memang? Cicil nggak bisa. Enggak Ustaz, Anda sudah ngomong. Gini ya, Anda coba ya, Anda ngomong. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz, Anda minta maaf sebelumnya. Ada si Fulan,
Dia punya anak, dia sekolah tempat antum. Alhamdulillah tes semuanya lulus Ustaz. Cuma dia ada muskilah sedikit Ustaz. Itu kan uang apa namanya tuh? Kalau yang awal masuk itu? Uang pangkalnya itu kan 100 juta Ustaz. Dia nggak bisa tuh Ustaz. Untuk apa? Langsung cash. Bisa nggak dicicil? Berapa? 2 tahun Ustaz. Insya Allah dia mau bayar. Ya nggak apa-apa. Rekomendasi antum ya Ustaz ya. Siap. Anak rekomendasi. Dia amanah aja kan? Amanah. Dia insya Allah bayar kan? Bayar. Kalau nggak bayar nanti antum ngomong sama anak. Nah, itu kan menghilangkan apa? Kesusahan orang kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kita mudahkan urusan-urusan berkaitan dengan kesusahan-kesusahan yang dimiliki oleh saudara muslim. Makanya itu juga yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Had ayat 1-2. Kalau kita bisa menghilangkan kesusahan di dunia ini untuk saudara kita, nanti di padang mahsyar pada saat kita kondisinya berat banget, ya susah banget, akan dihilangkan kesusahan tersebut oleh Allahu Jalla wa'ala. Karena bagaimanapun di padang mahsyar itu kan menakutkan, menyeramkan buat kita. Ya, kita dalam kondisi tanpa pakaian, tanpa dikhitan, kemudian tanpa beralas kaki, matahari begitu dekat, 1 mil sampai 2 mil, enggak ada bangunan, enggak ada tempat berteduh, enggak ada pepohonan. Ya berat banget seperti itu. Dan kondisi kita tegang yang sangat luar biasa, menunggu hisab dan pengadilan Allah Jalla wa'ala. Nah dikarenakan kita ini suka membantu saudara kita sama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesusahannya, maka kelak Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan kesusahan-kesusahan tersebut dari kita. Maka kita berusaha apa? Menjadi manusia ini suka menghilangkan kesusahan saudara kita sesama muslim. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka oleh sebab itu fa'alaika ayyuhal muslim al-qadir an tas'al izalati ma yahilu bil muslimina min naibati wal masaib wal kharabi. Ya, kewajiban engkau wahai saudaraku sama muslim yang mampu untuk selalu berusaha menghilangkan segala sesuatu yang menyusahkan buat saudara muslim dari musibah-musibah, dari ujian-ujian ataupun dari kesusahan-kesusahan, apapun kesusahannya. Nah, maka berusahalah kita tersebut untuk menghilangkan kesusahannya. Kalau dia nggak bisa makan, kita kasih beras. Kalau dia tersebut susah untuk menyekolahkan anaknya, kita sekolahkan anaknya. Kalau dia sakit, kita antar dia ke rumah sakit. Bahkan kita biayai segala ongkos rumah sakit tersebut dan berbagai macam hal yang lainnya. Nah, kalau seandainya teman kita itu dizolimi oleh saudara sesama muslim, kita berusaha menghilangkan kezalimannya dengan memberikan nasihat dan teguran kepada yang menzalimi dia tadi tersebut, sehingga kesusahan dia apa? Hilang seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kelima, wa min ahabbil a'mal ilallah, di antara amalan yang juga sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, antaqdiya an muslimin dainan, melunasi utang saudara muslim. Ini kalau kita bisa ya, Bapak dan Ibu, kita ini kan ada kewajiban zakat. Ya, kita wajib berzakat itu, masih ingat enggak ibu-ibu? Jika harta kita sudah sampai apa? Nisab dan haul. Nah, salah satu mustahikus zakat ada berapa Bu? Yang berhak menerima zakat? Berapa? Ya kan enggak apa Bapak? 8 benar. 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Catat Bu. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Ya, ada golongan fakir, ada golongan miskin, ada golongan amil zakat, ada mu'allab, ada budak atau hamba sahaya, ada yang terlilit hutang, ada yang berada di jalan Allah, termasuk juga musafir yang kehabisan fulus dan tidak bisa kembali ke negerinya. Nah, ada saudara kita terlilit hutang, kebetulan kita mengeluarkan zakat. Kita bilang sama saudara kita, utangnya berapa sih? Utangnya 50 juta. Tayyib. Sudah begini saja, datangkan orangnya, sama siapa antum itu berhutang. Ya, aku akan lunasi utangmu seluruhnya. Nah, ini apa? Amalan yang sangat disuka dan sangat dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, apalagi yang dia hilangkan kesusahannya tadi saudaranya dengan dengan melunasi utang-utangnya.
Ini subhanallah yang keempat ini ya, atau yang kelima ini ibu apa? Ibu banget nih, MT Hidayah Sakinah banget ini. Subhanallah, setiap ada yang berhutang datang ke MT Hidayah Sakinah, dilunasi utangnya ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ini memang berat banget ya. Tapi ada satu hadis tadi kan yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah lagi sulit, maka Allah Jalla wa ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maksudnya ini berkaitan dengan apa? Utang piutang. Nah, cara melunasi utang piutang tersebut ada 3 hal berikut ini. Ya, untuk menghilangkan utangnya tadi. Bisa jadi dia berhutang dengan kita ya, bisa jadi apa? Berhutang dengan kita. Di dalam surah Al-Baqarah ya disebutkan oleh Allah Jalla wa ala ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Surah Al-Baqarah tentang ayat riba. Ayat berapa itu ya? Ayat 280 berapa itu? 276. Sebentar. Jangan-jangan salah nih ibu-ibu. Naam. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sebentar ya ibu-ibu. Taib. Surah Al-Baqarah ayat 280. Benar kan saya? 6. Ibu yang salah 6. Ya. 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi yang benar Ustaz, bukan ibu ya. Nah. Taib. Taib 200 ya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 280. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama. Dia berhutang sama kita. Kebetulan berhutang sama kita. Dia janji di bulan Sya'ban ini bayar. Kita tagihlah dia. Ternyata dia datang kepada kita, "Maaf ya ibu, aku gak bisa bayar nih. Bulan Sya'ban ini aku memang janji. Bisa gak dikasih tempo lagi?" Bisa kata ibu. Ya, ibu kemudian menanya, "Kira-kira kapan ya mau bayar?" "Nanti insya Allah bulan Muharram, bulan yang pertama." Bisa? Bisa. Nah itu kalau kita misalnya mengasihkan tempo dengan dia tersebut, itu termasuk cara memudahkan orang yang berhutang kepada kita tadi. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran melunasi utangnya, maka berikanlah tangguh atau tempo sampai dia berkelapangan. Itu cara yang pertama. Ternyata nih pas masuk bulan yang pertama, bulan Muharram, nggak bisa bayar lagi. "Ibu, aku nggak bisa bayar sama sekali nih. Suami ya dalam kondisi yang susah banget." Ibu pinginnya apa? "Saya inginnya ya ibu bersihkan, lunas apa ya, dianggap saya sudah lunas aja." Nah caranya bagaimana? Utangnya banyak bu, telepon Ustadz kan, ya kalau ibu bisa mengikhlaskan bagus. Nggak bisa Ustadz, utangnya 50 juta. Ibu berzakat nggak bu? Saya berzakat. Zakat ibu berapa bu? Alhamdulillah tahun ini Ustadz ya 1445 Hijriah nih Ramadan ini anak mengeluarkan zakat. Insya Allah nih Ustadz 500 juta. Nah udah. Ya kan? 50 juta tadi itu ibu bisa nggak ikhlaskan? Dan dianggap zakat. Oh insya Allah bisa. Ya kan? Atau misalnya utangnya lebih rendah bu ya, nggak mungkin 50 juta. 10 juta deh. Ya. Nah kemudian ibu ikhlaskan. Sudah kamu nggak usah bayar udah. Aku sudah anggap kamu sudah lunas. Nah caranya ibu untuk memberikan pelunasan kepada dia tersebut dengan apa? Memotong zakat tadi itu. Ibu misalnya mengeluarkan zakat 100 juta, 10 juta sudah diberikan kepada dia untuk melunasi apa? Utangnya dia. Boleh nggak begitu? Boleh. Termasuk amalan yang tadi enggak, yang Allah cintai, insya Allah termasuk. Ya,
wa antak dia ya wa antak dia anhu dainan, ya, melunasi utang saudaranya sesama muslim. Allahu akbar. Naam. Baik. Kemudian atau cara yang ketiga kita katakan ya, yaitu memberikan sama sekali tidak dianggap sedekah, tidak dianggap zakat ya, tapi dianggap sedekah biasa saja. Oh, itu lebih bagus lagi. Dianggap hadiah saja, itu lebih bagus lagi. Antak dia an muslim dainan. Jelas Bapak Ibu? Tapi satu ya Bapak Ibu, tolong kita ini jangan sampai berhutang. Tolong banget. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dengan diri kita, jangan suka berhutang. Apalagi beli barang mewah. Jangan berhutang. Nah, kebiasaan buruk dari ibu-ibu nih, maaf sekali lagi nih Bu ya, jangan tersinggung. Hatta beli pakaian, itu ibu kadang inginnya berhutang. Padahal ibu ada uang cash. Jangan. Bayar cash lebih baik. Jadi hati ini apa? Tenang dan tentram. Wallahu a'lam bissawab. Jangan suka ya mencicil-cicil seperti itu. Berhutang seperti itu meskipun dibayar dengan cara cicilan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Keenam. Yang keenam itu adalah sebagaimana disebutkan di sini, au tatrudu anhu ju'an, memberikan makan kepada saudara sesama muslim yang lagi lapar. Ibu sudah pada makan belum Bu? Belum. Nanti tinggal datang ke panitia Bu ya. Nah, sudah ada sedekah di situ. Nah, nasi uduk ya, insyaallah. Nah. Taib Ibu sama nasi itu, nasi apa namanya ulam, taib. Nah itu ketika dikasih makan itu mengenyang, Allahu akbar. Itu amalan apa? Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala itu apa? Suka memberikan makanan. Jadi kalau kita traktir teman kita atau bestie kita ya di suatu restoran misalnya, itu bagian dari amalan yang sangat disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan itu kita katakan sebagus-bagusnya amalan dalam Islam ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ketika ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa sesuatu yang dalam Islam ini yang paling baik itu? Ayu amalin fil islami khair. Amalan apa yang paling bagus dalam Islam ini, yang paling baik? Rasulullah menjawab apa? Antut imu ya. Engkau memberikan makanan kepada saudaramu sesama muslim. Subhanallah. Ya, itu memberikan makanan. Makanya dalam hadis juga wa'at imut ta'am. Ya, suka memberikan apa? Makanan. Sebagus-bagusnya amalan di dalam Islam ini adalah suka memberikan makanan. Jadi kalau kita traktir teman kita ya dalam kondisi yang ikhlas, itu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu amalan yang paling bagus di dalam Islam ini. Naam. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, at'imul ja'i'a, tolong berikan makan orang yang lapar. Kita tanyain, kalau memang waktunya makan siang misalnya, ibu sudah pada makan belum? Bapak sudah makan belum? Ya kan? Seperti itu. Sekali-sekali gak apa-apa ya Pak ya, kita datang ke rumah orang itu di siang waktu makan. Tapi kalau setiap hari muskilah. Jadi omongan tuh kadang ibu, itu sih itu ya kalau datang pasti waktu siang. Kayak ingin banget makan siang di tempat kita. Kalau memang teman dekatnya gak ada masalah. Bikin apa hari ini? Bikin ini, aku ke tempat kamu ya. Nah, itu gak ada masalah, bestinya memang dekat banget. Ini yang gak apa gitu loh. Kadang kajian udah selesai nih, kajian udah selesai. Maaf ya, ini juga perlu peringatan ya. Kajian kapan sih mulainya? Itu Ustadz habis zuhur sampai asar. Oke? Itu orang-orang tuh sampai isya gak pulang-pulang Ustadz. Ana mau usir gak enak. Ya gimana ya? Dia kadang cari makanan tempat kita. Ya Allah. Orang begitu gimana Ustadz ya? Ya ibu ngomong aja kita lagi ada acara nih. Maaf ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya kamu pulang segera deh. Ada yang gak paham kadang. Gak ngerti.
Waktunya istirahat demen banget seperti itu. Dari pagi, sambung siang, asar, sambung lagi sampai malam. Sampai kita tanya, itu teman kamu tuh gak ada suaminya ya? Iya janda, anak 5. Ya Allah, dari pagi gak pulang-pulang tuh. Suaminya kan ngomel-ngomel tuh. Aku gak enak gimana ya? Sudah disinggung-singgung gak paham-paham. Memang sih agak on dikit deh. Jadi gitu. Ya Allah. Akhirnya suaminya, maaf ya mbak, maaf banget. Maaf ya ukhti ya. Kita nih mau jalan nih. Ya. Bisa gak nanti dilanjutkan? Ya pertemuannya. Kan kajiannya udah selesai. Bapak ngusik saya nih. Ya begitu deh kira-kira ya. Nah habis gak paham-paham sudah diomongkan. Nah itu yang kadang ini ya, nimbrung di situ nggak bagus, nimbrung ya seperti itu. Kadang nanyain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi kita misalnya menawarkan itu bagus. Tapi untuk minta jangan ya. Makanya dikatakan laisal mu'min billadzi yasba'u wajahuhu ja'iun ila janbihi. Ya, bukanlah orang mukmin yang sempurna imannya kalau tetangganya itu maaf kelaparan tapi dianya si mukmin tadi kenyang. Dia kenyang, tetangganya dalam kondisi apa? Kelaparan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjut lagi ya. Termasuk menemani saudara kita yang ada hajat dan keperluan. Itu juga apa? Pahalanya besar di sisi Allahu Jalla wa'ala. Dan itu amalan yang sangat dicintai oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian termasuk juga mencegah amarah dan emosi. Allahu Jalla wa'ala menutup aib kita jika kita tersebut apa? Mencegah amarah dan emosi kita. Jangan mudah untuk apa? Marah. Pastikan ya, jangan mudah untuk apa? Marah. Kita termasuk orang yang suka mudah meluap-luap. Tapi kan kita sudah belajar, seharusnya kita paham ini enggak boleh, ini enggak baik. Meskipun itu hak, tapi kan marah yang sifatnya ini bisa kan? Ya bisa saja, tapi kalau misalnya kita tahan itu lebih baik lagi. Bagaimana caranya untuk ya meredam amarah tersebut? Gampang. Itu juga diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, kalau misalnya emosi itu mau keluar atau marah itu sudah mulai ya mengalir ke lisan kita, kita langsung mengucapkan apa Bu? Ta'awud. Meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 200 dan juga disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 3282 dari hadis Sulaiman bin Sarat radhiyallahu an, termasuk juga hadis Abu Hurairah ya, hadis yang derajatnya disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Nabi, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabahu. Jika salah seorang dari kalian ini ya, jika seseorang dari kalian dalam keadaan marah, maka ucapkanlah ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka apa? Redamlah marahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, diam. Cuma ada orang ya, sebagian orang pernah enggak mendapatkan, dia enggak menunjukkan emosi. Enggak meluap-luap dengan lisannya. Tapi dia marah diam. Ibu suami ibu gitu enggak Bu? Ya kan? Dia menunjukkan marahnya itu dengan diam. Meskipun kadang diam itu kadang baik, tapi terkadang juga banyak tidak baiknya. Tapi memang ada satu hadis Nabi SAW, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka lebih bagus apa? Diam. Karena yang namanya marah itu jika keluar, bisa jadi keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, ada yang marah keluar kata-kata kufur, ada yang marah keluar kata-kata mencaci maki, ada marah keluar kata laknat, ada marah keluar kalimat cerai, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur. Nah maka oleh sebab itu diam. Tapi ada orang menunjukkan marahnya dengan diam. Subhanallah. Makan apa? Kopi ya? Atau sambil baca gitu kan? Mie goreng, mie goreng. Lontong, lontong. Subhanallah. Atau kadang ditanya lagi, Bang,
Bang, apa sih? Udah, nggak makan nih. Subhanallah. Ada yang begitu. Nah yang begitu memang harus ditanyain. Tapi memang kalau yang misalnya dia memang ahli ngomong, dia harus diam ya seperti itu. Tapi terkadang diam itu subhanallah guys. Sampai 2 hari, 3 hari didiamkan istrinya. Diam aja. Tanya cuma sekedarnya aja. Ya, kopi ya begini. Pas sudah, tolong ya, makanan sediain. Makan ditemanin. Gimana hari ini capek? Iya. Gimana banyak persoalan di kantor? Iya. Nah, bisa gak sih diam? Jangan tanya-tanya lagi. Subhanallah. Allah kata ibu-ibu ini. Ustadz boleh gak kita racun nih suami yang begini saat nama? Allahu Akbar. Udah Pak jangan marahnya terlalu lama Pak. Udah. Kesel anak Ustadz. Anak tidur ATM anak diambil. Allahu Akbar. Atau yang ketiga kalau marah juga berganti posisi. Kalau kita lagi berdiri duduk. Kalau kita duduk berdiri. Atau kalau berdiri jalan. Atau kalau lagi duduk berbaring. Dikondisikan. Atau kalau kita melihat kita muka sama orang itu kita jalan. Tinggalkan tuh orang. Kata Nabi SAW. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Bila salah seorang di antara kalian marah saat berdiri maka duduklah. Fa idza dhahaba anhul ghadab, apabila sudah selesai marahnya alhamdulillah. Kalau juga duduk tetap marah, falyattaji, maka berbaring. Masih marah juga yang keempat, ngambil air wudu. Wudu Pak, wudu dulu Pak, wudu. Hadis sahih dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu an. Kenapa? Innal ghadab minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Karena sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna matutfa'un nar bil ma'i. Sesungguhnya api itu padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian marah atau emosi, maka hendaknya apa? Berwudu. Kalau berwudu tetap marah juga, yang kelima, mandi. Mandi. Kalau lagi kesel banget, aduh, wudu juga enggak hilang ini, mandi. Mandi keramas pakai sabun apa semuanya. Habis itu insya Allah ya lagi lah. Tapi pas lihat lagi suaminya marah lagi. Allahu Akbar. Yang terakhir yang keenam itu ingat wasiat Nabi. Salah satu cara agar kita mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala adalah salah satunya apa? Ketika kita sanggup menahan emosi kita. Tidak melepaskan amarah kita. Maka kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan jannah di surga. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qadama ghaidan. Barang siapa yang sanggup menahan amarahnya dan emosinya. Wa huwa qadirun ayyunafizahu. Padahal dia sanggup untuk meluapkan amarah tersebut. Da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma sya'a. Allah akan memanggil dia di hadapan para makhluknya Allah pada hari kiamat untuk memberikan kemuliaan untuknya. Salah satu kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada orang yang suka menahan amarah dan emosi adalah dipilihkan bidadari surga yang dia inginkan. Ini laki-laki doang nih Sat. Ya, ibu kalau misalnya baik banget masuk surga, bisa loh jadi bidadari. Bisa jadi apa? Hurul in. Jelas ya? Bisa jadi yang dipilih oleh bapak tadi adalah siapa? Ibu sendiri. Enggak mau Ustaz. Ya, dia sudah begini. Ibu di dunia itu, di surga itu berbeda. Bapak memang botak, tapi nanti di surga enggak begitu lagi penampilannya. Bapak memang hitam pekat, bapak memang dulu di dunia itu emosi amarah, ya kan? Tapi nanti insya Allah di surga enggak seperti itu. Jaminannya surga, la taghlab walakal jannah. Ya ibu-ibu tuh apa? Kalau menahan emosi marah, kesel banget ya Allah Ustaz. Ana sudah enggak kuat kalau begini. Ana kalau setiap kali melihat dia Ustaz, pingin betul meracun dia. Pingin betul mencekik dia.
Apalagi kalau dia tersebut lagi tidur. Bagian tertentu ingin anak potong saat dia itu. Kenapa sih Bu? Dia kawin lagi Ustaz. Ya udahlah Bu, ibu kalau melakukan itu kan bisa masuk penjara. Gak apa-apa. Yang penting sudah meluapkan amarah anak. Enggak Bu, sudahlah sabar. Berusahalah ibu itu berakab ria dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Imani, ini sudah takdirnya. Ya Bapak sudah kawin, ya apa boleh buat Bu? Ya subhanallah, ibu kan sudah mengaji di MT Hidayah Sakinah. Yang di sana ibu-ibu di sana ikhlas dan rela. Kalau bapak-bapaknya suami-suaminya itu berpoligami, ibu harus ikut dengan mereka itu. Banyak duduk dengan mereka itu. Insya Allah ibu akan terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Ustadz bela suami saya ya? Saya tidak bela siapa-siapa. Yang saya bela semuanya. Tapi saya juga gak mau musuh semuanya. Jadi oleh sebab itu ya ibu sudahlah. Saya mau kata apa? Ya. Saya nggak mungkin juga ngomel-ngomelin Bapak. Ya kan seperti itu. Nah yang ibu sekarang sabar Bu ya. Ibu dapat surga insya Allah. Sabar. Si Ustadz ini ngomong seenaknya begitu. Dia nggak merasakan hati ana sih. Ya kan seperti itu. Allahu Akbar. Ya udah mau dikata apa Bu? 6. Sabar Bu ya. Sabar. Di sini nggak ada kejadian begitu ya Bu? Belum. 6. Wallahu alam. Di sana ada masalahnya. Allahu a'lam bissawab. Baik Ibu, kemudian terakhir ya. Subhanallah, yang terakhir, wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yatahayya'a lahu asbatallahu qadamahu yauma tazul aqdam. Ya, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi satu kebutuhan dan hajatnya, sampai saudaranya itu mendapatkan hajatnya tadi itu, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan kakinya pada hari kiamat kelak. Artinya dimudahkan hisabnya ketika Allah Jalla wa'ala mengadili dia di padang mahsyar kelak. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup ya, sudah kelewat batas nih waktunya ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan. Bulan depan sudah Ramadan belum? Masih ada kajian? Ada apa tidak? Kabarin ya. Naam, jadi kalau nggak di sini ya di tempat lain kita kajian kan seperti itu. Naam. Barakallahu fikum, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Terhindar dari musibah dan malapetaka. Dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Nah, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca apa? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.